Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arga Febriansyah dengan NIM V8424011 dari program studi D4 Pemasaran Digital. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial Excel untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktik database SQL yang diampu oleh Bapak Lutfi Aulia Rahman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data Excel-nya. Untuk yang pertama itu ada cell reference. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi diskon dari setiap produk. Nah, untuk caranya itu kita klik di bagian sini. Untuk rumusnya yaitu kita sama dengan terus kita klik harga awal, kita kali atau bintang, lalu kita klik di bagian diskon, lalu untuk menguncinya kita pakai yang FN F4. Nah, lalu enter. Setelah itu, untuk mempercepat, kita bisa langsung double klik saja di bagian panah bawah ini, kita double klik, maka akan otomatis terisi semua. Kita lanjut di bagian kanan. Untuk caranya masih sama, sama dengan kita klik ini, harga awal, kita kalikan diskon, terus FN F4, kemudian klik enter. Nah, untuk mempercepat, klik double double klik. Lalu kita ke bawah sini untuk rumusnya masih sama ya, sama dengan klik harga, lalu kali dikalikan dengan diskon FNF 4, lalu enter. Nah, kita bisa langsung drag ke arah ke kanan. Nah, ini untuk diskon ya, untuk diskon seperti ini. Lalu kita pindah ke sheet kedua atau flash fill. Nah, pada flash fill ini kita akan membuat kategori dan juga nama produknya. Nah, ini di bagian sini itu kita klik atau ketik ATS, lalu kita spasi, strip, spasi lagi, lalu kita ketik atasan, lalu spasi lagi, kasih strip, spasi, ketik nama produknya, t-shirt. Nah, setelah itu kita langsung enter. Nah, setelah enter, kita kembali ke atas, kita bisa klik di bagian atas ini, lalu pilih CTRL-E. Nah, otomatis bisa langsung keisi semua berdasarkan kategori dan juga nama produknya. Seperti ini. Nah, lanjut kita ke sheet ketiga atau number format. Di bagian number format ini, kita diminta untuk membuat simbol rupiah. Simbol rupiah. Nah, ini kan ada harga, tetapi belum ada simbol rupiahnya. Kita akan buat dengan cara kita blok terlebih dahulu semuanya. Lalu kita ke lalu kita ke sini, kita klik yang accounting. Nah, ini kan eh, ada dua koma di belakang, ada number 0, itu dua ke belakang, kita bisa pilih yang ini untuk mengurangi ya. Nah, jadi bisa langsung mudah untuk membacanya bahwa ini adalah 59.000. Sebentar, ini kayaknya pakai yang currency. Nah, kita pakainya yang ini. Oke, kita pakainya yang ini. Untuk simbol rupiahnya sudah muncul, jadi bisa mudah untuk membacanya. Oke, lanjut kita langsung ke date ya untuk sheet yang keempat. Untuk sheet yang keempat ini kita diminta untuk mencari total hari dari start project sampai end projectnya. Nah, untuk caranya itu kita sama dengan kita klik end projectnya, lalu kita dikurangi, klik di bagian start projectnya, lalu enter. Nah, jadi untuk total harinya itu ada di 8 hari. Nah, untuk selanjutnya ini diminta untuk menghitung tanggal akhir. Ada tambahan durasinya di sini 50. Nah, kita rumusnya sama dengan
Lalu tanggal mulainya kita ditambah dengan 50 sebagai durasi. Lalu kita enter. Jadi untuk tanggal selesainya itu ada di tanggal 10 bulan 7 di 2022. Nah, kita selanjutnya akan menghitung dari tanggal 21 ini ke 90 hari yang lalu dan 90 hari yang akan datang itu di tanggal berapa. Nah, itu caranya itu kita untuk yang 90 hari yang lalu itu sama dengan tanggal dikurangi dengan 90 hari. Nah, lalu enter. Nah, jadi untuk harinya itu di tanggal 20 bulan 2 di 2022. Lanjut, untuk 90 hari kemudian, itu caranya sama dengan klik tanggalnya, lalu plus 90 hari, lalu enter. Oke, jadi ini untuk hasilnya di 90 hari kemudian. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu check-in dan check-out itu berapa lama. Untuk caranya itu kita sama dengan kita untuk yang diklik itu yang awalnya itu check out terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan waktu check-innya. Nah, lalu enter. Jadi di sini tertera di 15 menit. Selanjutnya kita akan menghitung date dan juga time, tanggal dan juga waktu. Di sini kita akan menghitung mencari ini year, month, dan day-nya. Nah, itu caranya sama dengan kita klik year atau tahun ya, tahun. Selanjutnya klik datanya atau date-nya, lalu enter. Nah, jadi kita akan memisahkan antara tahun, bulan, dan juga hari. Nah, di sini itu untuk data pertama itu di tahun 2022. Nah, untuk bulannya itu sama dengan month atau bulan, terus kita klik date-nya, lalu enter. Nah, itu di bulan ke-6. Lalu untuk day-nya itu sama dengan day, lalu klik date-nya, lalu enter. Nah, untuk di sini kita tinggal klik double klik aja untuk ke bawah biar bisa mempercepat. Oke, setelah itu kita lanjut ke time atau waktu. Di sini kita akan memisahkan antara jam, menit, dan juga detik. Untuk caranya itu masih sama ya. Ini sama dengan terus kita ketik hour atau jam, lalu kita klik datanya, kita enter. Terus untuk minut atau menit itu sama dengan minut, kita klik datanya, lalu enter. Itu pun untuk yang second atau detik itu sama dengan second, kita pilih second, lalu kita klik datanya, lalu enter. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini, kita langsung double klik untuk mempercepat. Oke, di sini untuk date and time ini udah terisi semua. Lalu kita ke date div. Nah, ini untuk mencari atau membedakan dalam tahun, bulan, dan juga hari itu perbedaannya berapa. Nah, untuk rumusnya itu kita sama dengan date div, terus buka kurung, kita klik tanggal lahir, lalu titik koma, lalu kita klik yang hari ini, kita titik koma lagi, kita kasih tanda petik, dan kita untuk mencari tahunnya itu pakai simbol Y di sini. Jadi kita pakai simbol Y, lalu kita kasih petik lagi, terus tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya itu ada di 27, 27 tahun. Untuk yang bulan juga sama, tetapi yang membedakan itu simbol di belakangnya, yaitu YM. Begitu pula dengan hari, yaitu MD.
Oke, setelah itu kita bisa langsung double klik untuk mempercepat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Untuk membedakan tahun, bulan, dan juga hari. Selanjutnya kita akan pindah ke sheet sort filter. Nah, di sort filter ini kita akan memfilter untuk berdasarkan harga paling kecil atau paling besar. Nah, ini kita klik di bagian, kita akan blok datanya terlebih dahulu ya. CTRL, Shift, panah samping, panah bawah. Oke, setelah itu kita ke data. Nah, kita ke filter ini. Nah, fungsinya ini untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar gitu. Nah, kita pakai yang ini. Nah, kita pilih yang harga awal misalnya, harga awal. Nah, kita mau ke small to large atau large to small. Nah, kita coba yang small to large terlebih dahulu. Nah, hasilnya untuk harga yang paling terkecil ke yang terbesar. Begitu pula sebaliknya, apabila mau cari yang data yang tertinggi, harga yang tertinggi, itu kita pilih large to small. Nah, itu akan harga paling tinggi itu bisa paling atas sendiri, sedangkan yang paling rendah itu berada di bawah. Oke, selanjutnya kita ke subtotal. Untuk di subtotal ini kita akan eh, menjumlahkan berdasarkan kategorinya. Jadi kita akan blok terlebih dahulu untuk datanya. Kita ke CTRL, Shift, panah samping, panah bawah. Lanjut kita ke bagian sini. Ini terletak di bagian data ya. Di bagian data, outline, terus kita pilih yang subtotal, klik yes. Nah, lalu di bagian atas sini kita pilih yang berdasarkan kategori. Nah, lalu untuk jumlahnya kita pilih yang harga awal. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera, kita bisa melihat eh, jumlah jumlah harga berdasarkan kategorinya. Ini ada atasan, ada bawahan, ada gaun, ada aksesoris, ada pakaian olahraga. Dan di sini juga sudah tertera untuk jumlah-jumlahnya per setiap kategorinya. Begitu. Oke, untuk selanjutnya kita ke text to column. Nah, untuk text to column ini kan eh, datanya belum rapi dan di setiap di setiap data ini ada koma-komanya. Nah, kita akan menghilangkan koma-komanya ini dan akan finalnya bisa rapi. Nah, itu kita blok terlebih dahulu ya untuk mari kita klik datanya. Kita oke, kita blok. Selanjutnya kita ke data. Lalu ini udah ke data ya, kita text to column. Nah, kita bisa next. Nah, ini kita pilih yang koma. Nah, ini bisa langsung eh, tertata ya. Terus setelah itu kita next lagi, kita ke file list. Nah, untuk datanya seperti ini. Jadi bisa dilihat untuk komanya tadi sudah hilang dan data rapi. Ini seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke find dan juga replace. Ini untuk mencari data dan juga menggantinya. Nah, untuk mencari data itu bisa kita klik, itu CTRL-F ya. Nah, kita mau cari misal nih di jaket.
Kita find X. Nah, untuk jaketnya ada di sini. Bisa langsung tertera ada kolom hijaunya sini yang mengarahkan ke arah data jaket. Itu. Oke, selanjutnya kita untuk menggantinya itu CTRL ke. Nah, jaket ini misal nih kita akan menggantinya jadi eh, apa ya? Jadi topi deh, jadi topi, jadi topi. Nah, nanti kita akan replace menggantinya ini menjadi topi. Oh, nah ini sudah menjadi topi ya di bagian sini. Ini untuk contohnya, jadi kalau ingin mengganti itu di CTRL-H, sedangkan di CTRL-F itu untuk find find-nya, untuk pencariannya. Oke, oke. Setelah itu kita ke lanjut ke copy paste. Untuk di copy paste ini kita akan mengklik di bagian harga, kita akan blok, kita copy, lalu kita klik dipindah sini, di bagian sini, lalu kita, nah otomatis untuk data diskonnya itu bisa langsung muncul ya, untuk harga-harganya juga di copy di sini dan untuk diskonnya itu langsung muncul 5% semua data harganya. Oke, setelah itu kita ke freeze span. Freeze span ini fungsinya untuk membekukan di sebuah data atau di sebuah kolom. Nah, kita misal akan di sini ya, kita pilih ke data view, lalu ke freeze span, kita pilih yang ini. Nah, untuk data sampingnya itu misal di kolom A, nah itu tidak akan menggesernya gitu. Misalnya di sini kita pilih yang freeze ini, misal di sini ya. Kita pilih. Nah, kita tidak bisa menggesernya di sebuah kolom ini, di kolom A. Jadi seperti ini. Oke, untuk yang response itu seperti ini ya. Kita lanjut untuk selanjutnya itu ada di kalkulasi. Nah, untuk di kalkulasi ini itu menghitung sum atau jumlah total nilai, terus average, min, max, count, dan konta. Nah, untuk menghitungnya itu di sini itu sama dengan sum. Kita drag di bagian sini, ke total sini ya. Terus kita klik enter. Jadi untuk jumlahnya ada di sini. Selanjutnya kita mencari average atau rata-rata. Oke, oke. Kita blok sampai bawah. Lalu kita enter. Itu jadinya 80,1 sekian. Untuk min itu nilai terendah, itu sama dengan min, terus kita blok di semua datanya, lalu kita klik enter. Untuk hasilnya itu ada di 60. Dan max itu mencari nilai tertinggi ya, sama dengan, lalu max, lalu kita blok di nilainya. Oke, setelah itu kita enter.
Setelah itu, selanjutnya kita menghitung berapa banyak siswa yang punya nilai atau angka. Nah, itu rumusnya sama dengan pound itu kita klik di bagian sini, itu sama dengan. Nah, itu dari jumlah 25 siswa yang tertera nilainya itu hanya di 22 siswa. Selanjutnya di konta atau untuk mencari nilai kehadiran itu sama dengan konta, terus kita klik di sini Ctrl Shift panah bawah, lalu kita klik Enter. Nah, untuk total kehadirannya itu ada di 20 untuk isian yang tidak kosong maksudnya. Itu ada di 25 dari 25 siswa. Oke, selanjutnya kita ke simbol. Untuk simbol ini itu untuk menghitung ya dari subtotal, terus nilai diskon, terus harga setelah diskon dan lainnya. Kita ke sim ke subtotal terlebih dahulu itu sama dengan itu klik harga 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 satuan ya, di harga satuan, lalu dikali jumlah. Jumlahnya ada dua. Lalu kita klik enter. Lalu kita double klik aja. Lalu nilai diskon itu untuk nilai diskonnya itu subtotal dikali dengan diskon. Jadi sama dengan subtotalnya ini di 15, lanjut kita kalikan dengan diskonnya itu ada di 10. Kita jangan lupa pakai tambahkan persen, lalu di enter. Em, Mohon maaf. Kita ulangi ya. Kita sama dengan terus kita klik subtotalnya, lalu dikurangi dengan diskon, tambahkan persen, lalu klik enter. Kok beda sebentar. Untuk nilai diskon ini itu rumusnya disama dengan eh, subtotal lalu dikalikan dengan diskon kan persen. Bentar. Oke, lalu kita klik double klik. Oke, ini berikut merupakan untuk diskonnya ya. Lalu setelah itu kita klik di bagian harga setelah diskon. Untuk harga setelah diskon ini itu subtotal dikurangi nilai diskonnya. Itu sama dengan kita klik subtotal dikurangi nilai diskon itu sama dengan kita enter. Nah, itu di sini untuk total bayarnya itu kita rumusnya itu ada di sama dengan terus harga setelah diskon itu di sini kita klik lalu ditambahkan biaya admin. Tambah biaya adminnya itu ada di sini. Lalu kita enter. Lalu kita klik double klik, lanjut. Untuk harga harga rata-rata per item itu rumusnya ada di sama dengan harga dibagi dengan jumlah beli. Itu ada di 37.500 sekian. Untuk selanjutnya, untuk volume dus, itu rumusnya di sama dengan
Untuk sisi pangkatnya ini ada di tiga ya. Terus kita klik di bagian sisi dus, lalu untuk pangkatnya itu di bagian kita shift, terus kita klik di bagian angka 6. Lalu kita pilih ke 3, lalu enter. Nah, ini untuk volume dusnya. Kita tinggal double klik aja. Jadi untuk semua datanya sudah terisi seperti ini dengan rumus-rumusnya tadi. Oke, kita lanjut ke data yang terakhir yaitu if dan yes if. Itu di sini tertera ada status stok, klasifikasi harga, dan juga urgent order. Nah, untuk status stok ini kita bisa akan menentukan eh, bahwa stok ini akan di stok atau sudah aman. Untuk klasifikasi harga itu kita akan membedakan antara harga yang mahal, sedang, dan juga murah. Untuk yang urgent order itu kita bisa mencari stok mana atau kategori yang mana yang membutuhkan urgent atau untuk restock. Kita lanjut ke status stok terlebih dahulu ya. Untuk status stok di sini untuk rumusnya sama dengan if buka kurung stok saat ini, terus kita pilih simbol yang lebih kecil dari stok minimal, lalu titik koma, kita ketik restock. Restock, selanjutnya kita tutup pakai petik, selanjutnya titik koma, terus kita ketik if lagi, ketik if, lalu stok saat ini lebih besar sama dengan stok minimal, lalu titik koma, lalu kita tuliskan aman, koma, lalu tutup kurung, lalu kita bisa klik enter. Nah, ini menandakan untuk status di eh, pertama itu restock. Kita bisa langsung klik double klik untuk mengetahuinya semua. Jadi ada yang restock dan juga ya ada yang sudah aman. Selanjutnya kita ke klasifikasi harga. Untuk harganya ini kita mengelompokkan ya berdasarkan harga yang mahal, sedang, dan juga murah. Untuk caranya itu sama dengan if itu harga itu lebih besar 50 titik koma, kita ketikkan mahal tutup kurung titik koma, lanjut if kita klik harga, lalu besar atau sama dengan 15, kita titik koma, kita ketik sedang. Selanjutnya titik koma, if, terus klik harga, lalu lebih kecil dari 15.000, itu diartikan murah. Ini terus kita bisa tutup kurung. Kita selanjutnya bisa langsung klik enter. Oh, mungkin ada kesalahan di sini. Itu di bagian if, if itu kita klik di sini lebih kecil dari 15.000 itu titik koma murah, lanjut kita tutup kurung, kita enter. Nah, untuk klasifikasi harganya di data pertama itu merupakan sedang. Kita bisa melihat ada yang sedang, murah, dan juga
Di sini murah sedang. Oke, lanjut kita untuk ke urgent order. Itu artinya tadi kalau membutuhkan urgent itu harusnya segera restock ya. Itu untuk rumusnya itu sama dengan if n, ini kita pakai n ya, pakai n, lalu buka kurung, kita pilih yang ke kategori di sini, lalu sama dengan kita ketik sembako, sembako, lalu titik koma, kita pilih yang C2 dan stok saat ini itu lebih kecil dari stok minimal. Titik koma, ketik urgent. Selanjutnya kita kasih titik koma ya, titik koma, terus kita kasih petik lagi, kasih strip, kasih petik lagi, lalu tutup kurung. Kita enter. Di bagian sini kayaknya membutuhkan untuk dua kali untuk petiknya. Oke, jadi kita langsung enter. Oke, oh di bagian urgent order ini kita membutuhkan pesanan mendesak jika barang kategori sembako ini statusnya restock gitu. Nah, ini kita pakai rumusnya itu if n. Jadi sama dengan if kita buka kurung pakai n, lalu buka kurung lagi, kita pilih yang kategori minuman di sini sama dengan kita ketik sembako. Sembako, lalu kita tutup titik koma, lalu kita pilih yang stok saat ini lebih kecil dari stok minimal. Lalu tutup kurung, kita titik koma, lanjut kita ketik urgent. Kita petik lagi, kita petik titik koma, kita ketik strip, petik, tutup kurung. If and oke, mungkin ada sedikit kesalahan ya. Oke, kita ulangi ya. Untuk yang urgent, untuk yang urgent order kita ulangi. Untuk rumusnya itu ada di sama dengan if, lanjut ke n, terus buka kurung, kita klik yang minuman, lalu sama dengan kita klik yang sembako, sembako, dot, terus titik koma, kita pilih untuk di bagian stok saat ini lebih kecil dari stok minimal. Tutup kurung, lalu titik koma, kita tuliskan urgent. Urgent, selanjutnya tutup pakai petik lagi, titik koma, selanjutnya petik, strip, petik, tutup kurung. Nah, kita bisa melihat di sini yang urgent yang mana kita bisa melihat ya di bagian sini. Mungkin cukup sekian tutorial Excel, data Excel ini.
Apabila ada salah perkataan maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.